Kunci harmonisnya rumah tangga. Ini kelihatannya mudah ya, tapi menjalankannya sulit, sangat sulit. Karena Allah itu tidak langsung memberikan pada kita bahwa itu jodohnya. Siapapun tidak akan mengetahui ke arah mana kehidupannya. Sebenarnya itu bisa diketahui kalau kita ini sebenarnya menjalankan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau kita menjalankan Quran, mengikuti paparan Rasul dalam hadis, insya Allah nanti jalan kita ini akan jelas. Kunci harmonisnya rumah tangga itu gak banyak sih, hanya cuma ya seperti doa yang sering kita mohonkan pada Allah itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu saling pengertian. Itu kalau kita bisa menjalankannya ya, kita diawali dari sakinah saja dulu ya. Sakinah itu kan kalau setiap saat itu kita menjalankannya antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, saling pengertian, insya Allah tidak ada masalah. Seorang suami harus tahu dia mengajari istrinya, harus mengajari anaknya juga. Dia harus bisa menjadi imam yang soleh, bukan imam yang kacau. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Salah satu ayat dalam Quran ini harus kita pegang kalau kita sudah menjadi seorang imam. Kita disuruh menjaga diri sebagai seorang laki-laki, kita disuruh menjaga diri dari api neraka, baru keluarga kita. Kita disuruh menjaga diri, berarti kita harus belajar dulu, supaya seorang laki-laki itu belajar dulu, kemudian baru keluarga kita arahkan ya, supaya keluarga kita ini tidak kejebur nantinya ke dalam api neraka. Nah, inilah sebenarnya bagi laki-laki yang belajar taat pada Allah ini, baru memang ini kelihatannya sulit ya. Kalau laki-laki tidak belajar taat pada Allah, tidak sulit, gak sulit. Mengapa gak sulit? Ya, kalau ada masalah, dia pasti marah langsung. Kalau laki-laki belajar taat, mau marah, ingat, gak boleh marah. Bolehnya memaafkan. Nah, sulit kan? Jadi, ya itu sangat sulit, tersulit di dalam keluarga. Belum nanti sama orang tua, mertua, dengan pasangan. Suami datang menggerutu langsung. Aku datang nih, gak kamu bawain minuman kayak apa kayak. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya hal-hal yang kelihatannya sepele ya. Tapi kalau tidak diperhatikan itu bisa menjadi perkara yang besar. Cobalah apa yang disukai suami, yang memang itu tidak merepotkan ibu, jalani saja semata-mata karena Allah. Jalani saja. Nanti kehidupan kita di rumah tangga itu diatur oleh Allah. Jadi ujian itu apa-apa ya yang bisa dikerjakan gitu loh. Ya kadang-kadang ibu itu atau bapak-bapak itu sering berpikir dapat ujian itu dapatnya aduh, ya Allah, kenapa begini ya? Kenapa begini? Mengapa harus begini ya? Gak usah lah kenapa begini, kenapa begitu. Memang itu ciri sebagai seorang yang beriman itu insya Allah pasti dapat ujian, pasti itu. Jadi masih bayi saja sudah dapat ujian. Nangis terus disusuin ibunya, ya ujiannya seperti itu. Nah, pada waktu rumah tangga itu yang sulit, ya itu telah tadi itu. Kalau saling pengertian, tidak sulit. Yang membuat sulit itu tidak saling pengertian. Apalagi kalau pasangannya itu sulit dinasihati.